Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian, tema yang kita sampaikan adalah adab tilawatil Quran. Tidak diragukan lagi bahwa beradab dengan Al-Quran Karim seperti kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalamuhu min sifatillahi Azza wa Jalla. Firman-firman Allah merupakan bagian daripada sifat Allah. Dan sifat Allah Azza wa Jalla sama dengan zatnya. Jika kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla, maka begitu pula kita beradab dengan kalam Allah. Para ulama menjelaskan adab-adab ketika tilawatul Quran dan juga mempelajari tafsir Al-Quran. Itu di sini disebutkan ada 16. Yang pertama, ketika seorang mempelajari Al-Quran atau tilawat Al-Quran, maka hendaklah dia berwudu. Iya. Dalilnya mana? Disebutkan dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Ya, hadis ini sahih kata Syekh Al-Albani, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dia sudah bersuci, yakni berwudu. Nah, yang kedua, istiqbalul qiblah. Ketika membaca Al-Quran Al-Karim atau mempelajari tafsirnya, hendaklah dia menghadap kiblat. Sebenarnya kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang menghadap kiblat itu ketika dia mengajar itu adalah gurunya. Antum lihat ya, semua kursi-kursi pengajar di Masjid Nabawi itu menghadap kiblat, sedangkan muridnya membelakangi kiblat. Karena yang penting kan dia mengajar. Kecuali kalau dia baca Quran sendiri atau baca tafsir sendiri, maka dia menghadap kiblat. Kemudian dalilnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Awsat, Mu'jam Al-Awsat, dan hadis ini hasan dengan syawahidnya.
Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya marfu'ah. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalis qibalatal qiblah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada yang dihormati. Dan sesungguhnya pimpinan majelis itu menghadap kiblat. Jadi seharusnya saya ini duduknya di belakang situ. Tapi sudahlah, ya. Tidak wajib, tapi ini adab. Jadi guru ketika mengajar Al-Quranul Karim dan juga mengajar hadis itu hendaklah dia menghadap kiblat. Jelas ya jemaah? Ya, hadis ini hasan. Yang ketiga, as-siwaku. Jadi seorang yang membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran adalah dia bersiwak. Yang dimaksud dengan siwak di sini menggunakan pohon arok, cabangnya pohon arok. Ya kalau tidak punya ya pakai odol, sikat gigi pakai odol. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Iya, mu'allaqan tapi dengan sigat al-jazm. Apa maksudnya di sini? Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada menurut syarat Bukhari itu pasti sahih. Itu biasanya disebutkan dengan syaratnya lengkap dalam Sahih Bukhari. Tapi ketika sanadnya tidak disebutkan secara lengkap, cuma dari sahabat, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi, atau dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya mu'allaq. Yaitu hadis yang sanadnya dihapus sebagian. Nah, apabila Imam Bukhari menyebutkan dengan sighatil jazm, yaitu qala atau rawa, maka itu biasanya sahih. Cuman tidak menurut syarat Bukhari, tapi sahih menurut kaidah mustalah hadis. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh ulama lain, yaitu Imam Nasa'i dalam sunannya, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan yang lainnya. Iya, sahih di sini. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Rabb, yaitu Allah. Jadi orang bersiwak itu diridhoi oleh Allah. Kemudian warawal Baihaqi fi Syu'ab, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Samurah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tayyibu afwahakum bis-siwak." Hendaklah kalian membersihkan mulut kalian dengan siwak. Fa innaha turqul Qur'an. Sebab mulut itu jalannya Al-Qur'an. Yang keempat, adab membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran adalah dengan tartil membacanya. Al-Quran dibaca dengan apa? Tartil. Iya. Yang dimaksud dengan tartil ya jemaah, yaitu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sedang. Seperti yang dibaca oleh
Khalil Khusari. Seperti yang dikeluarkan Mujamma' Mushaf Malik Fahd. Itu ada beberapa qari seperti Syekh Ali Hudayfi, kemudian Syekh Abdurrahman As-Sudais, kemudian Syekh Mahir Mu'aikili, ada lagi Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Yang dikeluarkan oleh Mujamma' Mushaf Malik Fahd di Madinah, yang saut, yang ada suaranya. Nah itu tartil itu. Dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil ayat 4. Dan tartil, contohnya begini ya kawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu ya kawan. Itu tartil. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang lambat itu misalnya yang antum sering dengar ya di masjid-masjid itu, yang dibaca oleh seorang qari Indonesia, yang baca itu lambat betul. Nah tidak seperti itu. Tartil itu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Antum suka qari siapa? Ikuti sudah. Yang dia ketika membacanya dengan tartil, tiru dia. Syekh Ali mengatakan, Syekh Ali Hasan rahimahullah, cara cepat belajar tartil Al-Quran itu lewat qari, yang dia sudah direkam bacaannya dan dibaca 30 juz. Maka ikuti dia. Alhamdulillah sekarang ini ada aplikasi Al-Quran dari para qurra, dan antum bisa memilih qari yang antum suka, yang paling pas dengan suara antum. Baik, kemudian di dalam hadis disebutkan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghiaskan suaranya dengan Al-Quran. Dan jamaah sekalian, antum pernah mendengar ada orang sima', yakni dia membaca Al-Quran di hadapan guru yang bersanad. Dia sudah punya sanad dari qari. Sama ini bisa berupa tilawah atau berupa hifz, hafalan. Minimal kalau kita nggak punya guru langsung offline, kita pakai aplikasi Al-Quran itu. Dengarkan bacaan dia, kemudian ikuti panjang pendeknya. Kemudian jamaah sekalian, yang kelima yaitu at-tilawah bi khusyu'. Di antara adab membaca Al-Quran yaitu membacanya dengan khusyuk. Dalilnya surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilm min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula.
Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, aminu bihi, hendaklah kalian beriman dengan Al-Quran ini, aw la tu'minu, atau kalian tidak beriman. Yakni di sini maksudnya bukan perintah supaya mereka tidak beriman, tapi ini ancaman. Ya, berimanlah kalian, kalian akan bahagia. Atau kalian tidak beriman, silakan pilih. Tapi kalian akan diazab. Nah ya, jadi ini bukan pilihan yang tidak ada maknanya. Ya, karena tugasnya Rasulullah itu basyirah, memberi kabar gembira kepada muslimin, mukminin, mukminat yang beramal saleh dengan ganjaran dunia akhirat. Sedangkan kafirin diazab dengan azab dunia akhirat. Banyak dalilnya di Quran. Innal ladzina utul ilm, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu, yakni diberi ilmu wahyu, kitab dari Allah Azza wa Jalla dari sebelum Nabi Muhammad, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat, yakhruna lil adqani sujada, maka mereka sujud, menundukkan kepalanya dan dagunya ke bawah, sujud. Wa yaqulun, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Rabb kita dari segala tandingan dan aib. Sesungguhnya janji Rabb kita sungguh pasti akan terjadi. Janji apa? Ada dua. Bagi yang beriman dan beramal saleh, janji diberi masuk surga. Bagi yang kafir, janji Allah adalah azab bagi orang itu. Yakhruna lil adqan, dan mereka tetap menyungkurkan dagu mereka, yakni sujud, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Nah, ini jadi membaca Al-Quran itu dengan khusyuk. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min ahsanin nasi sautan bil Quran alladhi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhsha Allah. Sesungguhnya orang yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, suaranya terhadap Al-Quran ketika baca, yaitu apabila kau mendengarnya ketika dia baca Al-Quran, kau melihat seperti dia itu takut sama Allah. Nah, antum lah bisa tahu lah, bisa membedakan mana orang yang baca Quran dengan khusyuk seolah-olah dia takut sama Allah, atau dengan orang yang baca biasa-biasa saja, melakukan tapi kayak nggak ada rasa takut sama Allah. Biasanya nampak pada apa ya kawan? Dari air mata. Kalau dia menangis, nah itu berarti dia takut sama Allah. Baik, kemudian yang keenam, al-ikhlasu fil qira'ah. Ketika dia baca Al-Quran dan mempelajari maknanya, hendaklah dia ikhlas. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Nasai dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhah. Sungguh Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Ini coba perhatikan, renungkan ini ya kawan. Di sini ada kalimat la dan illa. Dalam bahasa Arab yufidul hasr. Yaitu amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah kecuali ikhlas. Apa ikhlas itu? Mengharapkan ridha Allah semata dan ganjaran dari Allah semata. Begitu pula tilawah.
Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman secara umum, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal untuk Allah. Yang ketujuh, ad-du'a indal Quran. Yani hendaklah dia berdoa di sela-sela dia membaca Al-Quran. Misal, ketika dia baca ayat syurga, hendaklah dia berdoa, minta syurga kepada Allah. Ketika baca ayat neraka, hendaklah dia berdoa berlindung kepada Allah dari api neraka. Begitu seterusnya. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Hudzaifah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, waktu salat malam. Faqara bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Maka Nabi membaca di rakaat pertama 3 surat panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Begitu redaksinya. Kullama marra bi ayat fiha rahmah sa'al. Setiap membaca ayat yang isinya rahmat Allah, maka Nabi minta sama Allah rahmat. Au ayat fiha adab ista'ad. Apabila di situ ada ayat yang isinya ada ancaman siksa, maka Nabi berlindung kepada Allah dari siksa. Itu dalam sholat itu. Boleh juga di luar sholat. Berdoa di tengah-tengah ayat ketika membaca ayat yang berkaitan dengan ayat yang dia baca itu. Kalau di situ tentang syurga, ya minta syurga sama Allah. Yang ke-8, a'adatul ayyam. Yani addit al-ayyam, yani usahakan menyelesaikan hataman Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, Iqra al-Quran fi kulli syahr. Yani bacalah Al-Quran, ini hatamkan Al-Quran setiap bulan sekali. Atau Iqra fi 20 laila, atau bacalah, yani hatamkan Al-Quran setiap 20 hari. Yani 20 malam. Hatam. Iqra fi 10, atau hatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Atau Iqra fi 7, hatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Wala tazid ala dhalik, jangan kau lebihkan. Yani jangan kurang dari 7 hari. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau ada riwayat dari salaf, ya, dari Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari? Bagaimana ini? Boleh enggak? Dijawab oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, boleh. Terutama ketika di waktu yang mulia seperti Ramadan, atau di tempat yang mulia yaitu Mekah Madinah. Boleh hataman kurang dari 7 hari, bahkan tiap hari boleh. Tapi kalau dijadikan sebagai kebiasaan setiap hari itu selama setahun, nah itu baru makruh. Karena orang kalau hataman kurang dari 3 hari, dia tidak akan paham apa yang dia baca. Dan dalam riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, marfu sampai kepada Nabi, Iqra'ul Quran fi 40. Bacalah Al-Quran maksimal 40 hari hatam. 40 hari maksimal. Kemudian yang ke-9, ikhlas di dalam mempelajari Al-Quran. Apakah itu belajar tajwid, tahsin, hafalan, atau tafsir. Dan hendaklah ikhlas dalam mengajarkan dan tilawah. Dalilnya hadisnya panjang, tapi yang berkaitan dengan bab, itu ada orang yang hafid Quran menghadap Allah pada hari kiamat, ditanya, "Madza amilta?"
apa yang kau lakukan di dunia. Aku sudah kasih kamu ilmu Al-Quran. Aku baca Al-Quran ya Rabb. Ya, ta'allamtul ilm wa 'allamtu wa qara'tu fika Al-Quran. Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya dan aku membaca Quran. Maka Allah berfirman, "Kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilm liqal 'alim wa qara'tal Quran liqal qari." Kau belajar ilmu agar disebut dipuji orang sebagai alim dan kau membaca Quran agar disebut sebagai qari. Dan kamu sudah dipuji di dunia, maka dia dilempar ke neraka. Allah ikhlas ya ikhwan. Itu harus dihadirkan setiap ucapan dan perbuatan. Yang ke-10, isti'adah. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap mau baca Quran. Dalilnya, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jika kau mau baca Al-Quran, hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang ke-11, tahsinus shaut. Memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Ma'adzinallahu li syai'in ma'adzina li nabi hasanis shaut bil Quran wa yajharu bih. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk dikeraskan bacaan dengan indah kecuali dengan Al-Quran, dan dikeraskan bacaannya dengan indah. Zainul Quran bi aswatikum, kata Nabi SAW. Ini semua hadisnya sahih. Hendaklah kau hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Yang ke-12, jangan saling mengganggu dengan bacaan Al-Quran. Ya. La yajhar ba'dukum bi ba'd bil Quran. Jangan kalian saling mengganggu orang lain dengan Al-Quran. Jadi sama-sama suaranya banter-banteran untuk saling mengganggu. Jangan. Apalagi di situ ada orang sholat. Qobliyah. Ya. Maka jangan mengeraskan bacaan Al-Quran karena bisa mengganggu orang lain. Kecuali dia di rumah sendirian, tidak apa-apa. Silakan dibacakan Quran dengan keras. Dan membaca Al-Quran itu boleh dengan jahar, boleh dengan sir. Jahar itu maksudnya dia baca, diperdengarkan ke orang sebelahnya. Itu jahar. Sedangkan sir, dia baca Quran untuk diperdengarkan buat telinganya sendiri. Itu namanya sir. Kata Rasulullah SAW, al-jahir bil Quran kal jahir bil sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan dengan Al-Quran sama persis dengan orang yang bersedekah terang-terangan. Wal musir bil Quran kal musir bil sadaqah. Dan orang yang sir bacanya terhadap Al-Quran sama dengan sir di dalam sedekah. Sir itu apa? Sembunyi-sembunyi. Maksudnya kalau orang baca Quran sembunyi-sembunyi, ini dia baca untuk dirinya sendiri. Dia perdengarkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan untuk diperdengarkan orang lain. Yang ke-13, menghentikan bacaan ketika ngantuk. Ya, ini ketika sholat lail, ngantuk, tidur dulu. Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'an al-lisani. Jika seorang di antara kalian bangun tengah malam sholat, tapi berat dia baca Quran karena ngantuk. Falam yadri ma yaqul, dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan karena ngantuk, falyattaji', hendaklah dia tidur aja. Yang ke-14, talabul qiraah. Yaitu di antara adab meminta orang lain untuk membaca Al-Quran dan dia mendengarkannya, baik offline atau online atau lewat HP. Dalilnya Quran. Wa idza quri'al Qur'an istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran kepada kalian baik dalam salat maupun di luar salat ya. Tapi ini kalau di dalam salat jahar wajib mendengarkan. Tapi kalau di luar salat sunnah. Misalnya antum nyetel Quran di mobil. Nah, ini sunnah. Tapi dengarkan.
Makanya ketika antum naik mobil ya, tiba-tiba ada masjid nyetel Al-Quran, apakah antum wajib berhenti di situ? Tidak wajib. Jelas ya jemaah? Entah antum jalan aja di jalan tol itu, ada rest area nyetel Al-Quran buanter misalnya. Nah itu, apakah wajib berhenti antum di situ mendengarkan sampai selesai? Tidak wajib. Tapi kalau misalnya antum mampir untuk sholat atau apa, ya sholatlah di situ. Dalil bahwa saya dianjurkan kita mendengarkan bacaan Quran dari qari. Nabi pernah mendengar bacaan Quran dari Ibnu Mas'ud sampai menangis ketika baca surat An-Nisa dari awal sampai ayat 41. Pada ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, maka Rasulullah mengatakan amsik, cukup. Dan aku lihat Rasulullah menangis, bercucuran air mata. Yang ke-15, jika melewati ayat siksa, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari siksa. Dalilnya tadi itu ya. Contoh, misalnya baca ayat neraka. Inna yaumul fasli kana miqata. Terus di situ ada ancaman terhadap orang-orang yang di neraka. Maka berlindung kepada Allah, a'udzu billahi minan nar. A'udzu biwajhik minan nar. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah dari siksa neraka. Yang terakhir, tidak boleh baca Quran ketika rukuk dan sujud. Ala inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang oleh Allah baca Quran ketika rukuk dan sujud. Adapun rukuk, agungkanlah Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Minimal 3 kali. Wa amma sujud fasjidu fi du'a. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa kepada Allah. Faqaminun an istajabu lakum, karena sangat pantas untuk dikabulkan. Di samping baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Berdoalah setiap sujud, walaupun satu doa. Alhamdulillah selesai ya ikhwan. Udah 5:30 ini. Maka persiapan bagi panitia, ya kan, untuk persiapan berbuka puasa dan anjuran untuk banyak berdoa menjelang berbuka puasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.